dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam mempersiapkan diri kita untuk menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sahabat Kristus dimanapun berada pada saat ini, salam kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan kita senantiasa memampukan kita untuk memberi diri, bahkan waktu kita ikut di dalam mempersiapkan diri di dalam perenungan firman ini. Saudara yang terkasih, sebelum firman ini kami sampaikan kepada kita sekalian, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita bersatu. Segala puji hormat kami kepadamu Tuhan, yang selalu setia di dalam hidup kami, yang selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan yang boleh kami jalani. Saatnya di dalam persiapan perenungan firman ini, kemampuan kami terbatas Tuhan, tapi Roh Allah yang bekerja bagi kami dan diamlah di antara kami, kiranya menjadi pengajar yang sebenarnya, membuat kami berhikmat sorgawi yang boleh, membuat kami memiliki hikmat sorgawi yang boleh kami pakai di dalam memahami kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, yang menjadi renungan kita 1 Korintus pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Firman ini kami akan bacakan kepada kita sekalian. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan di PA Permata GBKP di minggu ini dengan tema Married or Stay Single. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam mengarungi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Permata GBKP tentu adalah satu bagian kelompok dewasa yang sudah memikirkan akan masa depannya, bukan hanya memikirkan kesuksesan di karir atau pekerjaan, tapi Permata itu sudah menyisihkan pikiran yang lebih fokus untuk menemukan tambatan hatinya dan berakhir di dalam ikatan pernikahan. Jadi semua itu harus memiliki satu konsep pemikiran yang matang, sehingga konsep pemikiran yang sudah dipersiapkan sejak dini itu akan membawa kebahagiaan dan menerima karunia pemberian Tuhan yang boleh diwujudkan dalam ikatan pernikahan kudus yang membawa kebahagiaan di dalam setiap insan yang sudah Tuhan persatukan di dalam pernikahan. Kalau kita berbicara tentang pernikahan itu, setiap pasangan yang sudah diikat dalam ikatan pernikahan, tentu latar belakangnya kenapa mesti bertemu dulu ya, kok bisa ya jodoh dengan itu dan lain sebagainya. Setiap insan pasti memiliki cerita tersendiri ketika mereka dipertemukan dengan tambatan hatinya. Sebaliknya, sampai saat ini ada yang teman-temannya sudah memiliki anak, ada yang temannya yang sebaya dengan dia belum married. Karena apa? Mungkin dia memiliki prinsip tersendiri, maka dia memiliki satu prinsip kehidupan yang mungkin orang lain tidak pahami. Jadi mengenai itu, ya hak setiap manusia hidup di dunia ini untuk menentukan pilihannya ya pasti ada. Tapi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita memahami hal yang demikian? Tentu diperhadapkan dengan bagaimana kita memahami perkawinan seperti yang diangkatkan Paulus melalui perikop kita.
Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 6 sampai 9. Di sini secara umum mengangkatkan tentang kebebasan untuk memilih antara menikah dan tidak menikah, dengan fokus pada pengendalian diri dan menghindari percabulan. Paulus memberikan kelonggaran bagi mereka yang belum menikah untuk tetap melajang, tetapi juga mengakui bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menahan diri, dan di dalam hal ini pernikahan adalah pilihan yang lebih baik untuk menghindari dosa percabulan. Ini Paulus katakan bagi jemaat Korintus agar menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan itu, agar membawa kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, jauh dari perbuatan dosa yaitu percabulan. Ini tentu diberikan pemahaman antara komitmen Paulus dan orang yang sudah tidak memiliki pasangan lagi dan orang yang akan memiliki pasangan. Jelas sekali Paulus memberikan satu kebebasan menentukan mana yang harus mereka jalani di dalam kehidupan. Intinya penguasaan diri itu penting. Kalau kita sanggup menguasai diri kita, bukan menikah jalan satu-satunya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak bisa menguasai diri agar tidak terjadi percabulan, silahkan menikah. Ini adalah pilihan dalam kebebasan untuk mengikut apa yang baik seturut dengan pengenalan diri kita masing-masing. Diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Kembali kita ke perikop kita ini. Poin penting yang kita lihat di sini adalah adanya kelonggaran yang diberikan Paulus, tapi ini bukan perintah gitu loh. Paulus menjelaskan bahwa nasihatnya tentang pernikahan dan melajang adalah kelonggaran, bukan perintah yang mutlak dan wajib dilakukan, tapi adalah pilihan hidup. Artinya Paulus memilih hidupnya untuk tidak menikah karena dia bisa menguasai dirinya. Dan Paulus yakin di hadapan Tuhan dia tidak akan terjebak dalam percabulan, tapi dia bisa menguasai diri oleh karena pekerjaan Roh Allah bekerja di dalam dirinya. Itu dari segi pribadi Paulus. Pernikahan untuk menghindari percabulan seperti pengajaran Paulus. Jadi kalau tidak bisa menguasai diri, bagusan menikah agar tidak terjadi percabulan. Bagi mereka yang tidak dapat mengendalikan diri, inilah yang ditekankan oleh Paulus. Karena melalui pernikahan adalah cara untuk menghindari percabulan tersebut. Apakah pernikahan tidak baik atau melajang baik? Manakah yang benar? Artinya Paulus menjelaskan pernikahan dan melajang sama-sama baik. Di mana sama-sama baiknya? Baik menikah maupun melajang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan masing-masing memiliki panggilan yang berbeda-beda dari Tuhan. Artinya pilihan Paulus untuk tidak menikah itu adalah anugerah Tuhan yang boleh dia pakai dan terapkan. Bagi orang yang menikah, itu juga anugerah yang mereka terima dalam ikatan dua pribadi menjadi satu yang harus dijalani dalam kehidupan. Jadi dua-duanya pasti memiliki kekurangan. Makanya Paulus angkatkan menikah atau tidak menikah sama-sama baik kalau kita bisa memaknainya dalam kebaikan dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Selanjutnya dalam firman Tuhan ini, apa yang diajarkan oleh Paulus, saudaraku, terlihat di sini bahwa Tuhan memberikan karunia. Paulus mengakui bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Itu kita akui bahwa tidak ada yang sama karunia yang kita terima dari Tuhan. Termasuk karunia untuk hidup melajang atau menikah. Ini karunia menurut Paulus. Karena apapun yang dialami dalam penguasaan diri tidak terlepas dari karunia dan pemberian Tuhan yang kita miliki dalam menjalaninya. Jadi seperti apa yang dilakukan Paulus, apa yang dia kerjakan agar bisa mengendalikan diri. Disinilah perlu fokus pada pengendalian diri. Poin penting dari bagian ini adalah pentingnya mengendalikan diri dan menghindari percabulan, baik dalam pernikahan maupun dalam status melajang. Jadi dengan kata lain,
1 Korintus pasal 7 ayat 6-9 mengajarkan bahwa pernikahan dan melajang adalah dua pilihan yang sah bagi orang Kristen dengan fokus pada kehidupan yang kudus dan menghindari dosa. Jadi dari prinsip-prinsip pernikahan yang dijelaskan oleh Paulus melalui firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, kita sudah melihat bagaimana pemahaman Paulus dapat menjelaskan pandangan Paulus tentang pernikahan yang sudah kami sampaikan melalui perikop kita. Jadi selanjutnya, hai Permata, bagaimana melalui firman ini Permata mampu menentukan pilihan hidup yang bijak. Hidup yang bijak. Jadi bukan berarti di Alkitab kan ada tertulis boleh dong tidak menikah. Oke, ini sebagai gambaran dan bagaimana hidup dalam penguasaan diri. Kenali diri kamu, Permata. Jangan karena ada kabar dan tren yang terjadi kamu ikut-ikutan tanpa mengetahui kapasitas diri kamu dalam menjaga kekudusan. Kalau kamu kenal diri kamu, paham tentang diri kamu, seperti pengajaran Paulus, kalau memang kamu tidak menikah, kamu mampu menguasai diri dan hidup kamu seutuhnya berjalan dalam koridor kasih Tuhan, seperti Paulus katakan, aku memilih tidak menikah. Tapi bagi setiap orang yang tidak mampu menguasai diri, jangan coba-coba tidak menikah, karena kamu akan jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam percabulan. Jadi pilihan ini memang kita yang menentukan, tapi pilihlah pilihan yang tepat sesuai dengan kapasitas dirimu dan anugerah Tuhan yang boleh kamu terima. Jangan memaksakan satu hal yang tidak kamu pahami. Jangan memaksakan satu hal yang faktor ikut-ikutan dan tren zaman yang terjadi. Tapi kenali diri kamu adalah bagian ciptaan Tuhan yang berharga. Kamu adalah manusia karya Tuhan dan anugerah itu ada di dalam diri kamu. Hargai anugerah itu, ciptakan suasana yang baik di dalam diri kamu. Jaga kekudusan hidup kamu. Salah satunya adalah bagaimana kamu menentukan pilihan di dalam hidup kamu. Raih cita-citamu, tentukan pilihanmu dalam menentukan teman hidup sampai selama-lamanya. Hadirkan Tuhan menolong kamu untuk mendapatkan keputusan yang baik. Doakan, renungkan, imani apa yang kamu minta. Petunjuk Tuhan akan menolong saudara untuk dapat membuat kepastian yang baik seturut dengan apa yang harus saudara kerjakan. Jadi di dalam kita mengikuti PA Permata minggu ini dalam metode sharing, Permata GBKP membagi diri dalam grup kecil 2-3 orang. Dan masing-masing orang bisa curhat atau sharing kepada teman, kelompoknya mengenai keputusan hidupnya. Apakah mau married atau selibat. Setiap orang juga bisa menolong temannya untuk melihat serta memberi komentar mengenai pasangannya. Sharing ditutup dengan doa dalam kelompok masing-masing. Artinya, kalau Permata sama-sama Permata mungkin ada keterbukaan. Ada pengalaman yang mungkin bisa kamu utarakan dengan sahabat kamu, dengan teman-teman kamu yang mungkin satu sinyal ataupun satu frekuensi, satu di dalam Tuhan, satu tempat pelayanan, satu tempat bernaung di satu pelayanan gereja yang boleh kamu naungi. Sharing itu sangat penting. Karena ketika kita sharing, kita memberi diri dan membuka diri yang terjadi, saudaraku. Jadi ketika kita memberi diri, kita boleh menyampaikan apa yang kita rasakan dan apa yang menjadi komitmen kita. Ketika kita membuka diri, kita juga menerima ketika orang memberikan satu pandangan tentang apa yang menjadi tujuan dan capaian hidupnya. Artinya, sharing ini akan membuka peluang take and give dalam hidup kamu. Sehingga saling melengkapi, saling mengingatkan, saling menghargai, saling belajar bersama, saling bertumbuh bersama. Agar Permata GBKP menentukan pilihan yang tepat. Jangan salah pilih, tapi pilihlah pilihan yang tepat dalam bimbingan Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kami kepadamu Tuhan. Segala kesempatan yang berharga yang boleh kami terima di dalam hidup kami adalah sebagai pemberian anugerah-Mu yang besar, yang bisa kami imani dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih buat pengingat yang Kau berikan bagi kami. Sehingga di dalam memaknai firman ini Tuhan, kami dimampukan lebih berharga dan berhati-hati, lebih memiliki konsekuensi iman yang bekerja di dalam diri kami dibandingkan dengan logika kami.
Tolong Permata GBKP agar mereka senantiasa mengambil keputusan yang tepat dalam pertolongan Tuhan bagi hidup mereka. Kiranya inilah doa kami, sempurnakan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.